Endra Story. Kali ini kita mau kembali ke Jepang, teman-teman. Liburan kita sudah selesai dan aku mau kasih tahu ya buat teman-teman apa sih persyaratan yang harus kita bawa ke Jepang. Tapi saya ini hanya bawa surat vaksin 3 kali, dan visa, paspor visa. Apakah itu kuat untuk masuk ke Jepang dengan dokumen surat vaksin 3 kali dan visa paspor ke Jepang? Ikutin terus ya, teman-teman. Kita pulang. Ya, kita masuk. Ya, kita cuman bawa surat vaksin 3 ya. Dokumen kita ke Jepang itu cuman bawa surat vaksin 3 kali, tapi vaksin Pfizer ya, teman-teman. Harus vaksin Pfizer atau Dorna, dan visa tentunya, paspor visa. Saya cuman bawa itu. Apakah sudah bisa masuk ke Jepang liburan dengan dokumen itu saja, dan tidak, kalau sudah itu tidak karantina lagi ya. Dan biasanya dulu kita pakai PCR, ini tidak pakai PCR. Kita tidak ada PCR, teman-teman ya. Kita check-in dulu, teman-teman. Kita naik batik ya, kita naik batik ke Singapura. Dari Singapura kita naik Singapura Airlines ke Jepang, teman-teman ya. Kita batik. Dan kita itu tidak ada PCR, kita tidak bawa PCR ya. Yang seperti saya bilang, kita cuma bawa dokumen paspor dan vaksin. Nah, kita cuma bawa surat vaksin 3 kali dan paspor. Biasanya kita harus PCR ya, teman-teman ya. Tapi kita tidak bawa surat PCR dan kita tidak melakukan PCR. Karena kita baca persyaratan terbaru seperti itu, teman-teman. Persyaratan terbarunya harus vaksin 3 kali. Semoga saja ya semakin normal. Oke, teman-teman, kita sudah masuk bagasi ya, barang-barang kita. Dan kita tidak ada ditanya dokumen PCR ya, teman-teman. Kita udah selesai, tinggal mau boarding pasnya aja. Berarti aman, teman-teman. Kalau kita mau ke Singapura, karena kita mau transitnya di Singapura ya, itu hanya modal visa aja, visa sama surat vaksin, teman-teman. Nah, buktinya kita tadi cuman kasih visa, paspor aja, teman-teman, sama sudah vaksin. Oke, teman-teman, ikutin terus ya proses bagaimana persyaratan masuk ke luar negeri, terutamanya masuk ke Jepang ya, melalui transit Singapura. Oke, ikutin terus Endra Story. Oke, teman-teman, kita sudah boarding, tinggal menunggu jam berangkat. Jadi ya, teman-teman, seperti saya bilang tadi, dari airport ini kita telah berhasil dengan surat vaksin 3 kali dan tentunya paspor dan visa ya, teman-teman ya, untuk transit di Singapura. Nah, bagaimana perjalanan persyaratannya untuk masuk ke luar negeri? Ikutin terus ya, teman-teman ya, yang persyaratan terbaru, yang sepertinya sudah tidak rumit lagi, teman-teman, untuk liburan ke luar negeri atau mau perjalanan ke luar negeri, teman-teman. Ini suasananya keberangkatan internasional, teman-teman. Dan kita tidak PCR ya, teman-teman. Tidak sama sekali PCR-an gitu. Tidak dokumen PCR, hanya paspor visa ke luar negeri serta
vaksin. Oke, kita nanti masuk ke proses imigrasi. Tapi kita mau cari kopi dulu lah sebelum ke sana. Karena di sana tidak ada kafe. Karena ini Kuala Namu Medan. Kita stay di Medan, teman-teman. Your attention please, passengers of Lion Air. Oke teman-teman, jadi kita keluar dari airport ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah dengan modal paspor dan surat vaksin aja. Tidak ada disinggung tentang surat-surat PCR ya teman-teman ya. Tidak ada disinggung surat-surat PCR dan lain-lain. Hanya modal paspor dan surat vaksin untuk keluar dari airport Indonesia, tepatnya di Kuala Namu. Dan bagaimana nanti di transit Singapura, persyaratannya kita nggak tahu. Yang pastinya saya membawa persyaratan hanya paspor, visa, dan surat vaksin 3 kali. Itu saja teman-teman untuk keluar dari Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan berangkat transit ke Singapura, lalu ke Jepang. Ikutin terus ya teman-teman di Endra Story. Persyaratannya sudah mudah. Oke, kita sudah sampai di Singapura. Kita transit di sini atau tinggal di sini 1 hari. Oke teman-teman, ikutin terus. Oke, di Singapura ini kita masuk mungkin modal paspor aja ya teman-teman ya. Kalau orang Indonesia mungkin paspor aja, tapi kita lihat lah apakah masih ada persyaratan yang lain. Kalau di Singapura ya, itu infonya ya teman-teman. Tapi setahu saya kalau kita Indonesia kalau pergi ke Singapura hanya paspor aja. Untuk PCR tidak ada tadi disinggung untuk PCR untuk ke Singapura teman-teman. Kita transit di sini atau stay di sini 1 hari, lalu kita besok ke Jepang. Sebenarnya ada ya yang langsung ke Jepang ya teman-teman, tapi itu di Jakarta, itu Garuda Airlines. Kita tidak Garuda Airlines, kita Singapore Airlines, makanya kita transit di sini. Kalau Garuda Airlines dia dari Jakarta dan langsung teman-teman. Itu dia kenapa transit di sini, karena kita Singapore Airlines teman-teman. Dia enjoy di Indonesia dan kembali bekerja keras. Aduh. Jadi buat teman-teman kalau liburan ke Singapura itu hanya paspor aja teman-teman. Tidak ada yang dipertanyakan yang lain-lain. Itu dia informasi perjalanan keluar Indonesia teman-teman. Singapura, untuk Singapura ya. Untuk ke Jepang ikutin terus. Untuk ke Jepang ikutin terus teman-teman. Kita tukar uang Singapura dulu teman-teman, karena kita 1 hari di sini. Oke, kita sudah di Singapura ya, selesai transit dan kita mau berangkat ke Osaka, Jepang. Dan di sini semua serba transit transitnya seperti ini teman-teman.
Dan waktu ketika masuk check-in tadi cuma paspor ya yang ditanya ya, paspor, visa, sama sertifikat vaksin. Itu saja teman-teman, tidak ada PCR dan lain-lain. Oke, kita sudah sukses masuk bagasi dan lain-lain ya. Sekarang kita mau apa nih sayang? Check-in? Sudah check-in, so just go there. Oke, kita masuk ke keberangkatan. Kita masuk keberangkatan dengan ini teman-teman. Paspor dan visa. Paspor dan visa dan surat vaksin 3 kali. Itu yang saya bawa persyaratan masuk ke Jepang. Tapi vaksinnya vaksin Pfizer ya, Pfizer. Oke, kita sudah masuk di pemberangkatan, kita sudah tiketnya sudah dicek. Kita menuju pemeriksaan. Pemeriksaan apa nih? Imigrasi. Di sini dia teman-teman. Di pemeriksaan imigrasi, apakah kita bisa dengan paspor, visa dan surat vaksin Pfizer 3 kali. Oke, kita sudah pemeriksaan otomatis imigrasi ya teman-teman. Kita sudah pemeriksaan otomatis imigrasi dan semuanya beres. Sekarang kita mau menuju gate kita. Kita menuju atas teman-teman, menuju gate kita, tapi kita mau cari kopi sebentar karena semuanya sudah beres ya. Tinggal mau masuk ke pesawat aja nanti. Tinggal satu tahap lagi ya di imigrasi Jepang nanti di Osaka. Tinggal di Osaka. Kalau bagian di sini sudah beres, mulai dari imigrasi dan lain-lain dengan paspor dan vaksin 3 kali. Itu saja persyaratannya teman-teman. Berangkat Osaka. Oke teman-teman ya, sebelum mendarat biasanya kita dikasih seperti ini ya. Yang ini custom declaration dan ini juga sama di bagian apa? Di bagian imigrasinya nanti. Jadi sebelum mendarat teman-teman itu disuruh nulis ini, akan mempermudah masuk di Jepang, tidak tertahan lama nanti di airportnya. Untuk teman-teman kalau custom declaration-nya ini masih bahasa Inggris ya, teman-teman masih mengerti lah ya, yang nama, nasional, nomor paspor, dan ini jawabannya tidak usah no, taruh checklist no aja semua. Dan yang ini biasanya dia tulisannya tulisan apa, Jepang ya teman-teman ya. Teman-teman itu di sini taruh ini family name, nama, tanggal dan lahir, tahun, dan alamat dan negara teman-teman, dan nama kota city-nya di mana. Lalu taruh checklist di sini turis dan alamat hotel teman-teman nanti di Jepang. Dan ini juga no. Dan di sini nanti sign, tanda tangan teman-teman. Jadi ini sangat mempermudah nanti waktu di airport nanti.
Jadi lebih baik sebelum mendarat teman-teman itu tulis dulu di sini. Seperti ini teman-teman. Oke, kita sudah selesai nulis ini semua. Kita akan mau mendarat. Dan seperti biasa saya bilang tadi, syarat mau masuk itu saya itu hanya membawa paspor dan visa, lalu sertifikat vaksin 3 kali. Oke teman-teman, ikuti terus Endra Story. Lalu untuk satu lagi persyaratannya teman-teman itu sebelum masuk ke Jepang download dulu ya My SOS, dan di sini data teman-teman itu tandanya sudah divaksin. Kalau kita dulu peduli lindungi ya. Kalau di Jepang itu My SOS. Kalau sudah warna biru seperti ini teman-teman sudah sukses. Halo. Oke, selamat datang di Jepang teman-teman. Sayang. Oke, kita sampai di Jepang teman-teman. Dan proses selanjutnya tetap ikutin ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai ya teman-teman di Jepang. Tinggal bagaimana kita nanti keluar. Yang pastinya tadi yang saya bilang, yang saya bawa ke dokumen-dokumen ke Jepang ini ya seperti paspor, visa, dan sertifikat vaksin ya 3 kali. Tapi tidak boleh vaksin dari Indonesia itu apa? Hanya yang bisa Pfizer dan Moderna. Selain itu tidak bisa, dan itu harus 3 kali. Oke, bagaimana pengecekan dari imigrasinya? Ikutin terus ya teman-teman. Oke, kita naik Skytrain. Kita naik Skytrain ya ke tempat ya, ke Sky. Kalau airport Kansai di Osaka, kedatangannya itu naik Skytrain teman-teman, di tempat keluarnya nanti. Di situ tempat pengecekan SOS, aplikasi yang harus di-download teman-teman. Sebelum pengecekan imigrasi, kita pengecekan corona dulu ya teman-teman. Seperti tadi, dokumen-dokumen aplikasi SOS-nya harus di-download. Aplikasi SOS harus di-download dulu teman-teman, serta sebelum nanti proses imigrasi. Oke, kita sudah selesai ya teman-teman. Jadi teman-teman itu, kalian itu kalau mau datang harus dipersiapkan semua ya teman-teman. Sebelum ke imigrasi, bagian kesehatan COVID-19-nya. Kalau tidak, kalian itu akan tertahan lama di sana. Akan tertahan lama ya. Jadi harus download aplikasi SOS agar cepat prosesnya. Seperti ini selesai. Kita diarahkan jalan teman-teman. Nanti kalau teman-teman itu datang tinggal ikutin aja ya. Ada staff-staffnya dan ada arah jalur yang harus dijalanin. Itu prosesnya teman-teman. Proses tiba di airport ini ya, untuk pengecekan COVID-19-nya. Dicek lagi, kita ikutin lagi jalurnya. Jalurnya lagi kita ikutin ya. Oke, sudah selesai teman-teman, sudah distempel, yang artinya selesai. Dokumen yang dibawa itu hanya dokumen vaksin dan visa.
selanjutnya pengecekan barang. Mungkin tidak ada lagi ya bagian-bagian pengecekan dokumen. Bagian barang aja ya sayang ya. Selesai. Oke teman-teman ya, itu dia prosesnya. Mau kalau kalian tuh ke Jepang ya, terutama dokumennya itu cuman visa dan paspor dan dokumen dokumen vaksin 3 kali. Lalu prosesnya untuk bagian COVID-19, teman-teman itu download SOS dan masukkan data sesuai dengan dokumen vaksin teman-teman, agar teman-teman tidak tertahan lama. Oke teman-teman, sampai jumpa di